Gitu loh, Anda yang membutuhkan modal usaha, tapi kenapa Anda tidak memikirkan efek dan risikonya sama sekali? Tidak Anda pikirkan dari segi penerapan bunganya. Ini ada apa gitu loh? Kenapa Anda sadarnya setelah Anda cicil beberapa bulan, Anda baru sadar gitu loh? Kenapa nggak dari awal Anda sadar, wah ini nggak betul ini? Ya. Kenapa pengusaha sih bukan suatu yang membantu, ini justru memberatkan Anda? Minjam 20 juta, balikinnya 45 juta. Ya. Oke lah jangkanya 1 tahun atau 2 tahun. Tapi kalau cuman Anda 20 juta, Anda mau modal apa? Jualan kelontong juga nggak sampai. Dan akhirnya apa? Anda berusaha selama sekian tahun itu cuman untuk home credit. Ya, tidak jadi untuk perkembangan usaha Anda. Makanya buang jauh-jauh niat Anda. Bagaimana Bang dengan kami yang telah terjebak saat ini? Stop pembayarannya. Tidak ada pilihan lain. Kami takut Bang diperdatakan atau kami dipermasalahkan. Justru ini yang lebih bagus. Biar semuanya melihat ini real atau tidak gitu loh. Memang ini udah ditetapkan oleh OJK dengan penerapan bunga yang seperti ini atau tidak. Ya, kalau tidak ada yang diproses satupun, ini tidak terbuka, ini tidak terkuak selama ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Jadi kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dan sedikit memberikan arahan ya, baik yang sudah meminjam meskipun yang baru mau meminjam gitu loh. Karena di sini saya perhatikan ini banyak ini dari teman-teman saat ini terikat dari home credit, Amar Bank ya. Jadi ini yang mau kita bahas, seperti judul yang saya bahas hari ini, stop meminjam di home credit ataupun di Amar Bank ya. Pokoknya itu gitu loh. Tapi nanti kalau bisa sempat saya bahas dua-duanya, kalau enggak kita bagi menjadi dua bagian gitu. Soalnya di sini paling banyak ini yang home dulu ya, di home credit gitu loh. Pokoknya buat teman-teman yang saat ini butuh uang atau pengen mencari talangan dana ataupun apa, jangan pernah meminjam di kredit tanpa anggunan atau dana multiguna dari home credit ya. Karena ini udah nggak manusiawi kalau saya rasa gitu loh. Penerapan bunga yang tidak masuk akal, denda yang sesuka hati gitu loh ya. Dan teman-teman tidak bisa mengadu, mau kemana pun nggak bisa mengadu gitu loh. Kayak OJK Anda ngaduin, ini nggak ngaruh sama OJK sama sekali ya. Saya melihat ini dari beberapa chatan yang masuk di sini, dia ada yang minjam 10 juta bayarnya 27 juta, ada yang pinjam 20 juta bayarnya 48 juta, ada yang minjam di sini 30 juta bayarnya lebih dari 60 juta ya. Ini kayak mana coba? Kalau seperti ini dalam waktu beberapa bulan aja cepat banget berkembang kalau seperti ini. Dan ini yang jelasnya diberikan izin oleh OJK, dilegalkan gitu loh ya, tanpa ada perbaikan aturan ke bawahnya, meninjau langsung seperti apa gitu loh. Kalau saya rasa kalau OJK tidak mengetahui tentang penerapan yang dilakukan oleh home credit saat ini, saya nggak yakin itu. Tapi ada apa ini OJK kok hanya diam gitu loh? Apakah ini dibenarkan dengan meminjam 10 juta, orang bayarnya 25 juta? Ya, berapa persen itu? 150% dari pokok pinjaman mereka. Seperti itukah bunga yang diterapkan? Belum lagi telat 1 hari, diberi denda sampai 30.000. Ya, seperti ini. Kalau saya rasa nggak seperti ini. Tapi ada apa dengan OJK? Saya akan bungkam di tengah posisi seperti ini. Ya, makanya untuk teman-teman saat ini yang terikat di home credit sama yang akan meminjam di home credit, ini yang mau kita bahas hari ini ya. Nanti kalau memang pas dan waktunya tidak terlalu panjang banget, kita bahas juga Amar Bank. Karena ini juga cukup meresahkan, Amar Bank dan Tunaiko. Ya, cukup meresahkan juga. Tapi kalau enggak di video berikutnya kita bahas di Amar Bank. Yang jelas home dulu, ini paling banyak home ini. Home credit, home credit, home credit. Ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan ini, silahkan untuk teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan di-support dulu, di-like dan di-share ke teman-teman yang lainnya. Semoga tidak ada lagi korban
dari home credit ini, karena dia udah kaya loh. Jadi tanpa Anda beri pun bunga atau segala macam, itu mereka juga sudah kaya gitu. Jadi jangan diperkaya lagi gitu ya. Silahkan disupport dulu sebelum saya melanjutkan pembahasan ini. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Semoga channel ini makin berkembang dan pastinya bisa motivasi orang banyak. Oke, ini ada salah satu pertanyaan dari teman kita juga yang masuk ke saya di sini. Assalamualaikum Bang, semoga sehat selalu, semoga Abang dan keluarga selalu dilindungi, amin. Gini Bang, saya minjam di home credit. Pokok utang saya 25 juta dan saya mencicil selama 43 kali. Sebulannya 1.133.000. Berapa itu jadinya? Satu. Ini memang ngeri banget gitu loh ya, karena hampir setiap saya live di WA dimanapun ini selalu ada pertanyaan tentang home credit ini. Selain DC-nya yang sering mengunjung ke rumah, kalau mengunjung ke rumah kita nggak ada masalah, itu SOP mereka selagi mereka memenuhi standar personal penagihan mereka, nggak ada masalah kan. Habis itu teroran melalui desk call-nya via sistem gitu kan. Tapi yang lebih parah ini penerapan bunga yang tidak masuk akal ini. Ya. Makanya untuk teman-teman saat ini yang berencana ingin meminjam dana multiguna dari home credit, buang jauh-jauh impian Anda itu. Karena ini enggak, kalau menurut saya sih bukan suatu yang membantu, ini justru memberatkan Anda. Minjam 20 juta baliknya 45 juta. Ya. Oke lah jangkanya 1 tahun atau 2 tahun. Tapi kalau cuman Anda 20 juta, Anda mau modal apa? Jualan kelontong juga nggak sampai. Dan akhirnya apa? Anda berusaha selama sekian tahun itu cuman untuk home credit. Ya, tidak jadi untuk perkembangan usaha Anda. Makanya buang jauh-jauh niat Anda. Bagaimana Bang dengan kami yang telah terjebak saat ini? Stop pembayarannya. Tidak ada pilihan lain. Kami takut Bang diperdatakan atau kami dipermasalahkan. Justru ini yang lebih bagus, biar semuanya melihat ini real atau tidak gitu loh. Memang ini udah ditetapkan oleh OJK dengan penerapan bunga yang seperti ini atau tidak. Ya, kalau tidak ada yang diproses satupun, ini tidak terbuka, ini tidak terkuak selama ini. Mendingan nanti Anda baca di pengadilan. Kalau memang benar home berani untuk memperdatakan orang, ya kita kupas tuntas. Kalau memang ada gitu loh, saya siap hadir. Ya. Meskipun saya mendampingi persidangan Anda atau saya sekedar hadir memperdengarkan, saya siap hadir di lokasi sidang Anda. Ya. Biar ini sama-sama jelas. Siapa yang mengizinkan penerapan bunga yang seperti ini? Ya. Ini 150% loh dari pokoknya. 20 juta menjadi 48 juta. Ngeri nggak itu? Makanya terkadang saya bingung gitu loh, Anda yang membutuhkan modal usaha, tapi kenapa Anda tidak memikirkan efek dan risikonya sama sekali? Tidak Anda pikirkan dari segi penerapan bunganya, ini ada apa gitu loh. Kenapa Anda sadarnya setelah Anda cicil beberapa bulan, Anda baru sadar gitu loh. Kenapa nggak dari awal Anda sadar, wah ini nggak betul ini. Ya. Kenapa pengusaha itu bisa sukses nih segala macam? Dia itu selalu mempertimbangkan dari segi bunga ini ketika mereka melakukan suatu pinjaman. Bukan berarti orang kaya itu tidak melakukan peminjaman, tidak. Tapi mereka lebih ke perhatian ke bunga ini, penerapan bunga. Tapi kenapa Anda, bukan saya menghina Anda atau kayak mana gitu ya, tapi kenapa Anda tidak berpikir sama sekali gitu loh. Kenapa di setelah sekian lama berjalan, sekian bulan berjalan, Anda baru sadar. Ya, setelah uang Anda sudah tidak ada lagi. Emang selama ini Anda nggak merasa bahwa Anda ini dimanfaatkan gitu loh. Dan sekarang ini banyak pengaduan masuk ke OJK tentang home credit. Ini tidak ditanggapi sama sekali. Makanya jalan satu-satunya untuk Anda mengakhiri ini adalah stop pembayaran home credit. Sekarang kita terima janji dari debt collector dia yang akan memperdatakan, atau janji dari home credit sendiri yang akan memperdatakan.
dan di pengadilanlah kita bahas apakah penerapan bunga yang melebihi dari pokok utang telah disepakati oleh OJK atau kayak mana. Disitulah kita tahu. Tapi kalau kita berkoar di luar dan kita juga tetap mencicil, kita juga tetap membayar, sama aja enggak, permasalahan ini tidak akan selesai. Dan akan banyak lagi korban mereka. Ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini terikat di home credit, tidak mampu lagi, memang sudah luar biasa banget penerapan bunganya, stop pembayarannya, minta diperdatakan. Insya Allah saya akan berusaha hadir di mana arah daerah persidangan Anda nanti. Ya, saya pengen dengar ini. Seperti inikah ini yang diusulkan, penerapan dari OJK kah? Atau inisiatif dari home credit kah? Ya, ini seperti apa? Diizinkan penerapan denda 150%, penerapan bunga 150%. Ya, ini bukan membantu loh. Jadi kan kita membutuhkan suatu pinjaman dana, ini kan saling membantu dan saling ketergantungan. Tapi ini enggak. Ya, seakan Anda yang membiayai pihak home credit semuanya. Dan mereka dapat untung, gaji karyawan mereka keluar, segala pajaknya mereka keluar, Anda yang bayarin. Hebat banget. Orang kaya aja nggak sanggup kayak gitu. Ya, orang kaya itu lebih memperhatikan bunga ini ketika mereka melakukan peminjaman. Makanya mereka itu memikirkan ini terlalu besar, nggak akan sanggup. Makanya mereka tidak mau ke KTA, mereka lebih ke pedes, ke pinjam-pinjaman di bank-bank yang sudah jelas gitu loh. Ya, pokoknya teman-teman semuanya yang berencana ingin meminjam di home credit, buang jauh-jauh niatnya itu. Yang sudah terikat di pinjaman multiguna home credit, stop pembayarannya. Kita pengen lihat dulu siapa yang mengarahkan atau melegalkan tentang penerapan bunga 150% ini. Apakah ini ada dalam aturan OJK atau OJK telah mengizinkan ke home credit untuk ini? Karena selama ini Anda mengadu, kemanapun Anda mengadu, ya, saya akan bungkam tentang ini. Jadi jalan satu-satunya kita harus menjalankan perdata untuk membuka semua ini. Jadi di hadapan hakim lah nanti, hakimlah yang akan memerintahkan, meminta pembuktian akurat dari OJK apakah benar home telah diterapkan seperti ini. Kalau nggak seperti ini, nggak akan terkuat permasalahan ini dan saudara kita akan banyak lagi yang menjadi korban dari home credit ini. Ya, makanya jalannya harus seperti itu. Nanti untuk teman-teman semuanya yang terikat saat ini di home credit, silahkan Anda isi di kolom komentar berapa jumlah pinjaman Anda, berapa Anda mencicil, berapa lama semuanya, silahkan nanti. Mana tahu ada dari pihak OJK melihat-lihat beberapa channel sehingga mereka terkejutlah jumpa di channel itu. Ya. Dan begitu juga teman-teman diarahkan ke perdata oleh home credit, jangan pernah takut. Tantang, karena selama ini belum ada yang diperdatakan. Mudah-mudahan bisa diperdatakan dan kita melihat apakah benar ini penerapan bunga 150% dari pokoknya. Cuman itu jalan-jalannya satu-satunya saat ini. Tidak ada pilihan lain. Karena semakin Anda paksakan membayarnya, hancurlah Anda semuanya. Jangankan modal yang akan Anda dapat, justru semua aset Anda bisa terjual cuman buat membayar di home credit. Ya. Debt collector terus berkunjung, Pak. Debt collector nggak ada masalah. Debt collector hanya pion, hanya orang suruhan. Jadi mau mereka dapat tagihan, mau tidak dapat tagihan, mereka udah berkunjung udah. Jadi Anda nggak usah pikirkan itu. Kalau debt collectornya bilang Anda bisa diperdatakan, justru inilah yang terbaik. Memang perdata itulah yang kita pengenkan saat ini. Biar kita tahu gitu loh. Ya. Biar kita tahu. Dari mana ini home credit mendapatkan usul yang seperti ini? Siapa yang melegalkan dengan penerapan bunga tidak manusia sama sekali? Ya. Jadi untuk teman-teman yang selalu bertanya sama saya tentang home credit, kurang lebih jawaban saya seperti itu. Mudah-mudahan dari jawaban saya ini dapat membantu teman-teman semuanya. Yang penting jangan takut dan jangan pupuk lagi home credit dengan cicilan Anda, Saatnya semuanya serentak biar kita melihat berani nggak home credit ini memperdatakan jutaan orang yang meminjam di mereka. Kita lihat, karena ini Anda makin hancur, percayalah sama saya. Ya, apalagi yang kita menengah ke bawah. Ya, yang tidak ada perhitungan untuk usaha kita dalam jangka panjang. Seperti apa coba? Apalagi di tengah krisis seperti ini. Ya,
Pokoknya teman-teman semua itu tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Saat ini jangan meminjam lagi di home, stop pembayaran home, minta negosiasi pokoknya aja kalau mereka mau. Kalau mereka tidak mau ya udah, silahkan mereka mau perdatakan atau kayak mana juga nggak ada masalah, ya. Saran saya cuma itu. Minta negosiasi pokoknya, berapa cicilan Anda yang sudah masuk, habis itu berapa sisa pokok yang tersisa, lunasi udah. Kayak gitu. Tapi kalau mereka tidak mau Anda menutupi pokok yang ada, stop aja. Mereka mau arahkan kemana terserah. Begitu juga dengan pihak home. Nanti kalau Anda masuk ke sini, cobalah Anda ralat lagi dari segi sistem Anda yang penerapan bunga lebih dari 100%. Ya, ini Anda sudah menyiksa orang ke bawah. Bukan berarti membantu lagi dari sistem Anda yang seperti ini. Ya, oke, bukan Anda yang meminta orang ini menjebak, tapi gimana iklan Anda? Yang namanya manusia, dia membutuhkan pinjaman, dia membutuhkan modal juga. Tapi terkadang orang ini tertipulasi gara-gara segi iklan Anda yang tidak jelas. Terkadang Anda tidak menjelaskan secara detail, setelah kredit berjalanlah Anda menjelaskan. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin bagi Anda yang terjebak di home credit saat ini, atau Anda yang akan meminjam di home credit saat ini, itu hentikan dulu. Dan Anda yang sudah meminjam di home credit, mintalah nego pokoknya. Ya, negosiasi pokoknya. Setelah Anda bayarkan pokoknya, mohon jangan Anda meminjam lagi, karena ini tidak manusiawi sama sekali gitu loh. Ya, ini hanyalah lubang kehancuran bagi Anda semuanya. Ya, nanti bagi teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama saya, silahkan di nomor di bawah ini. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.